Swallowed Star Chapter 17, 18, 19, dan 20 Bahasa Indonesia. Volume 1 Bab 17. Larut malam di penjara. Jauh di malam hari, bulan dan bintang tidak terlihat di langit hari ini. Jadi sel tempat Luo Feng tinggal benar-benar gelap. Hanya jalan di luar sel yang terang benderang. Hu. Dengkuran terus berdenging di seluruh sel, menunjukkan bahwa hampir semua orang tertidur lelap. Tiba-tiba, di tempat tidur kiri Luo Feng, yang semula berbaring beristirahat, duduk. Kakinya disilangkan dan telapak kakinya menghadap ke depan. Tangannya bertumpu pada kakinya dan punggungnya lurus sempurna. Menurut artikel yang saya lihat di Limit Hall, hanya ada satu jenis pelatihan energi genetik di bumi, pelatihan Wuxin Xiantian. Begitu seseorang mencapai tingkat kebugaran tubuh seorang pejuang, mereka biasanya dapat segera memulai pelatihan energi genetik. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Artikel tersebut mengatakan bahwa perasaan pertama adalah yang paling sulit. Petik 2. Untuk menyerap energi kosmik, Anda harus bisa merasakannya terlebih dahulu. Menurut artikel tersebut, energi ini tersebar di seluruh bumi. Bahkan bintang-bintang di alam semesta memiliki energi ini. Namun, kebanyakan orang tidak dapat mendeteksi keberadaan energi. Selama aku bisa melakukan perasaan, akan mudah untuk menyerapnya. Orang-orang berbakat dapat merasakan energi pada hari pertama pelatihan mereka. Petarung yang kurang berbakat membutuhkan waktu 1,5 tahun hanya untuk merasakan energinya. Luo Feng mengatur pernapasannya dan mempertahankan posisi teknik Wuxin Xiantian. Wuxin Asteris mengacu pada dua telapak tangan, dan arteri utama di kepala. Asteris catatan TL. Wuxin berarti 5 hati. Bernafas. Nafas Luo Feng perlahan menjadi stabil. Saat dia menstabilkan dirinya, Luo Feng bisa merasakan hatinya menjadi tenang. Tubuh saya harus mengendur. Wuxin Xiantian adalah proses alami. Aku harus menenangkan hatiku. Menenangkan hatiku seperti telaga di pantulan cermin. Pengendalian diri Luo Feng baik sehingga dia bisa perlahan-lahan menenangkan dirinya. Bahkan hatinya pun tenang. Itu benar-benar sunyi. Napasnya hampir tidak bisa didengar. 1 menit. 2 menit. 30 menit. 1 jam. Luo Feng tiba-tiba membuka matanya. Di manakah yang disebut energi ini? Kenapa saya tidak bisa merasakannya? Hati dan tubuhku seharusnya sangat tenang sekarang. Mungkin. Seperti yang dikatakan artikel itu, orang yang berbakat bisa sukses di hari pertama. Tapi orang yang tidak berbakat akan membutuhkan 1,5 tahun untuk merasakan energinya. Petik 2. Saya akan mencoba lagi. Luo Feng menutup matanya dan mencoba merasakan energi yang dijelaskan dalam artikel. Santai. Tenang. Ini adalah 2 poin yang paling ditekankan oleh teknik Wuxin Xiantian. Masih belum benar. Setengah jam kemudian, Luo Feng membuka matanya. Luo Feng telah menyaksikan bahwa tahap pertama dari pelatihan energi genetik, perasaan, sangat sulit. Saya akan mencoba untuk yang terakhir kali. Jika saya tidak berhasil, saya akan menunggu sampai besok malam. Saya harap saya bisa berhasil. Luo Feng berharap dalam hatinya. Menutup matanya. Dan mulai menenangkan dirinya lagi untuk merasakan energi. Waktu berlalu dengan lambat. 10 menit. 30 menit, 50 menit, 1 jam 20 menit. Kenapa masih belum berfungsi? Dalam keadaan yang hampir meditatif, pikiran Luo Feng juga mulai melambat. Perlahan, dalam keadaan yang hampir bermeditasi ini, Luo Feng memiliki sedikit harapan di lubuk hatinya, berharap merasakan energi. Namun, seiring berjalannya waktu, Luo Feng tertidur. Orang normal yang tidak memikirkan apa-apa dan menutup matanya selama setengah jam pada larut malam akan tertidur. Dan Luo Feng sudah melakukan ini selama 3 jam. Akan tertidur. Luo Feng lupa mencoba dan merasakan energinya. Luo Feng yang sangat nyaman, yang sedang tertidur. Merasakan energi lemah menembus telapak kaki, telapak tangan, dan arteri utama di kepalanya. Dengan kecepatan stabil yang lambat, itu memasuki tubuhnya. Apa ini? Luo Feng masih setengah tertidur. Itu adalah energi. Luo Feng tiba-tiba bangun dan membuka matanya. Perasaan yang dia miliki sebelumnya segera menghilang.
Luo Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa merasakan energi ketika dia akan tertidur. Saya merasakannya. Saya merasakannya. Itu pasti energi yang saya cari. Dalam hati Luo Feng sangat gembira. Menurut artikel itu, setelah Anda lulus tes calon petarung, banyak orang dapat memulai pelatihan energi genetik mereka. Bahkan jika Anda tidak merasakannya secara sadar, tubuh Anda perlahan-lahan menyerapnya secara tidak sadar. Petik 2. Luo Feng tahu bahwa perasaan barusan berarti dia sedang menyerap energi. Namun, kecepatan penyerapan semacam ini terlalu lambat. Perasaan seperti itu. Luo Feng menutup matanya dan mencoba merasakannya lagi. Dia menstabilkan pernapasannya dan menenangkan hatinya. Kesadarannya terfokus pada telapak kaki, telapak tangan, dan arteri di kepalanya. Dia mencoba merasakan energi yang baru saja dia rasakan. Dia merasa seperti dia merasakan energi. Tetapi pada saat yang sama dia merasa tidak. Perlahan, perasaan itu semakin jelas dan jernih. Ini dia, sesuatu yang sangat kecil seperti nafas melayang perlahan. Ketika mendekati telapak Luo Feng, itu meresap perlahan. Ini adalah energi. Luo Feng fokus pada Wuxin dan dia fokus untuk menyerap energi. Secara alami, kecepatan penyerapan energi pada telapak tangan, dan kepalanya meningkat, kecepatannya mendekati 100 kali lipat. Jika kita mengatakan bahwa energi merembes ke dalam seperti beberapa tetes air dari celah pipa air pada awalnya. Kemudian sekarang, retakannya lebih besar dan, seperti sungai kecil, energi terus mengalir ke tubuh Luo Feng. Ah, perasaan itu membuatnya menggigil sampai ke tulang. Energi tak berbentuk dan tak berwarna memasuki tubuh Luo Feng. Sel-sel yang kelaparan dan haus dengan gila-gilaan melahap energi yang datang dari 5 jalur berbeda. Di dalam sel, saat energi memasuki sel, dengan cepat diserap oleh mitokondria dan pada saat yang sama, mengeluarkan energi aneh. Energi ini diserap oleh sel, yang mulai menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi. Cetak biru DNA juga mulai sedikit berubah, dan sel mulai membelah. Satu menjadi dua. Waktu berlalu dengan lambat. Tubuh Luo Feng terus berubah. Apakah itu permukaan kulit, otot, tulang, dan bahkan lapisan setiap sel, setiap bagian tubuh telah berubah. Perubahan ini adalah evolusi kehidupan, peningkatan gen kehidupan. Menurut pemandu pelatihan, manusia sejak lahir tidak mampu menyerap energinya. Jadi dalam keadaan kelaparan, saat Anda menyerap energi untuk pertama kalinya, Anda menyerap jumlah tertinggi. Yang juga merupakan waktu peningkatan kekuatan tercepat. Luo Feng merasakan tingkat kebugarannya berubah. Di bumi dan di seluruh alam semesta, ada jumlah energi yang tidak terbatas. Jumlah yang baru saja diserap Luo Feng dapat diabaikan. Namun, bagi Luo Feng, ini adalah lompatan kekuatan terbesar yang pernah dia miliki. Kepadatan tulangnya meningkat. Sel-selnya mengecilkan volumenya dan membelah menjadi dua. Serat otot menguatkan dirinya sendiri. Dan berat badan Luo Feng terus meningkat. Hidup. Sangat aneh. Di otak, di tempat di mana Luo Feng tidak bisa merasakan. Energi mengalir ke dalam otaknya. Sejak lahir hingga sekarang, 3 guncangan di bagian dalam otaknya menyebabkan 3 koma. Dan malam ini, sejumlah besar energi mengalir masuk. Namun, perubahan ini berbeda dari 3 kali lainnya. Lebih redup. Luo Feng, yang sedang berlatih, tidak menyadarinya sama sekali. Fajar. Matahari baru saja terbit. Sekitar jam 5 atau 6 pagi. Semua bel di penjara berdering. Setiap narapidana mulai bangun. Luo Feng, yang duduk bersila beberapa saat, akhirnya membuka matanya dan tersenyum. Memang, ini adalah energi paling banyak yang bisa saya serap dalam satu durasi. Saya menyerap selama hampir 2 jam sampai tubuh saya kenyang. Luo Feng bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah tadi malam, saya merasa tingkat kebugaran saya meningkat lebih dari yang diberikan koma saya selama ujian. Luo Feng berpikir dalam hati. Kekuatan tinju saya mungkin sekitar 1.500 kg sekarang. Bahkan mungkin lebih tinggi. Hanya tes yang dapat mengetahui seberapa besar kekuatannya benar-benar meningkat. Waktunya sarapan. Waktunya sarapan. Cukup banyak narapidana yang meninggalkan sel mereka untuk makan.
Luo Feng melompat dari tempat tidurnya, menggosok giginya, dan membasuh wajahnya untuk persiapan sarapan. Pada saat ini, di lorong, 3 tahanan berseragam berjalan menuju sel Luo Feng. Salah satu dari mereka berteriak, "Baldi Huang, saya mendengar orang yang sangat terampil masuk ke sel Anda, memukuli 4 anggota elit sendirian. Saudara Liu, dia sungguh tangguh, di sel Luo Feng." Si botak kasar itu tertawa dan mengangguk. Oh, ketiga tahanan itu bertukar pandang. Dan salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Tidak salah. Nomor sel, usia, dan kekuatan semuanya benar. Saudara Zhou berbicara tentang dia." Volume 1 Bab 18, Pertarungan Geng. Di penjara, setelah sarapan, para narapidana mulai kembali ke sel mereka satu persatu. Di sel ketiga dari kiri di lorong selatan, 4 tahanan berbaring dengan tenang di tempat tidur mereka. Seorang gendut berkata dengan suara rendah, "Kakak, saya berbicara dengan Bos Li saat sarapan dan dia mengangguk setuju. Kami akan mengirimkan 3 orang profesional kami. Dengan 2 gorila, Bos Li, kita akan memiliki 5 orang. Dengan itu, Luo Feng seharusnya tidak menjadi masalah." Petik 2. Fatih. Ku dengar Luo Feng bisa mengalahkan 4 anggota elit sendirian. Dia cukup tangguh. Seorang pria berotot dengan tato berbentuk anjing hitam berkata pelan. Anjing hitam. Gemuk. Selain kita, Saudara Zhou sedang mengirimkan ular kobra. Bahkan jika kita tidak berhasil, kobra pasti akan berhasil. Seorang pria parubaya bermata satu berkata dengan tenang. Kobra, gendut dan anjing hitam yang gagah itu semuanya terkejut. Ya, benar-benar kebetulan. Ular kobra juga dikurung di sini. Pria bermata satu itu mengangguk. Dengan ular kobra, tidak mungkin kita gagal. Fatih menjadi bersemangat. Namun, seperti apa kobra itu? Kami bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami akan pindah bersama. Setelah makan siang saya akan bernegosiasi dengan Bos Li. Pria bermata satu itu berkata dengan tenang. Tanpa kesalahan. Kita akan bergerak bersama dan mengambil tindakan saat makan malam. Ingat, bawa senjatamu. Namun, senjata yang dibicarakan narapidana ini hanyalah bilah kecil yang dibentuk dari mengasah sikat gigi. Meskipun ada beberapa pemeriksaan ketat di penjara ini, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan penjara skala besar. Namun, bahkan di penjara skala besar, pria yang licik hampir selalu bisa menyelundupkan senjata dan amunisi. Tidak peduli seberapa aman tempat itu, selama orang menjalankannya, akan ada celah. Tentu saja, orang-orang di penjara ini hanyalah anak-anak kecil. Mereka dipersenjatai hanya dengan bilah dan pecahan kaca. Evening, Kakak Luo. Kakak Luo. Saat dia keluar dari selnya, setiap tahanan yang dia temui dengan patuh menyapa Luo Feng. Kisah Luo Feng tentang pertarungannya antara 4 anggota elit telah menyebar tadi malam. Hampir semua orang di penjara tahu tentang kekuatan pemuda ini. Di kafetaria, ini disebut kafetaria. Tapi itu hanya lobi yang tertutup rapat. Meja perak yang panjang dan stabil. Sekitar beberapa lusin. Segala sesuatu di penjara ini cukup bagus. Kecuali makanannya. Sejak Luo Feng berhasil dalam pelatihan energi genetiknya tadi malam, dia telah dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Dia berjalan ke konter dan menerima kotak makan siang plastik dari para penjaga. Tetapi hanya beberapa makanan seperti lumpur yang ada di dalamnya. Saat dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam, hanya ada beberapa makanan seperti lumpur abu-abu. Saat dia menciumnya, tercium aroma kentang. Jadi ini adalah makanan mentah legendaris. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu cukup terkenal. Tetapi meskipun itu disebut makanan mentah, sebenarnya itu adalah makanan terburuk masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan. Jika Anda makan makanan mentah ini, Anda hanya perlu 5 sen sehari. Mengetahui hal itu seharusnya memberi tahu Anda cukup banyak tentang kualitas hal-hal di dalamnya. Lobi perak, meja perak, dan kotak makan siang perak. Sejumlah besar orang yang mengenakan seragam datang satu persatu dan menerima kotak makan siang mereka. Luo Feng duduk di sisi meja dan menundukkan kepalanya saat dia mulai makan makanan mentah ini. Pada saat ini, seorang remaja kurus berkacamata mulai mengutuk. Bahkan babi dan anjing pun makan makanan lebih enak dari ini.
saat dia makan 2 gigitan dari isi kotak makan siang di sebelah Luo Feng. Cepat. Kamu tersesat. Beri aku 2 asap. Wataya Sayin. Di lobi perak besar. Lebih dari 100 tahanan berbicara satu sama lain. Itu sangat berantakan dan kacau. 2 penjaga berdiri di luar pagar. Keduanya memegang senapan serbu. Mereka dengan malas melirik ke dalam dan kemudian mulai tertawa dan berbicara satu sama lain. Kamera keamanan di bagian atas terus merekam semua peristiwa di lobi perak. Peng, seekor kasar bermata satu duduk di meja 3 meter di sebelah kanan meja Luo Feng. Dia melirik Luo Feng dan tertawa. Kamu adalah Luo Feng. Luo Feng menatap mata satu mata yang kejam. Kamu adalah. Aku panjang. Orang kasar bermata satu itu menyeringai sambil tertawa. Naga bermata satu. Sebuah suara rendah berkata. Seorang pria gemuk pendek duduk di depan orang kasar bermata satu itu. Pada saat ini, 2 orang buas duduk di sampingnya seperti menara baja. Kedua orang buas itu dengan dingin menatap orang jahat bermata satu itu. Kemudian, lelaki gemuk pendek itu tertawa dingin. Saat kita keluar untuk bersantai kemarin, anak buahmu memukul adikku kan? Beritahu kami, bagaimana kami akan menyelesaikan masalah ini? Petik 2. ***** Orang kasar bermata satu itu memutar matanya dan memberi kuliah. Fatili, lebih baik kau menjauh dariku sekarang juga. Jika Anda mengacaukan saya, jangan salahkan saya karena tidak menahan. Pria gemuk pendek itu menatap dingin dan tertawa. Naga bermata satu. Sepertinya kamu tidak ingin bicara. Luo Feng makan 2 gigitan lagi di sela-sela dan melirik. Dia tidak bisa membantu selain tertarik. Dalam sudut pandangnya, jelas ada 2 kekuatan besar di penjara yang akan bertarung. Bicaralah. Jika kau masih ingin bicara, pergilah. Mata naga bermata satu itu berputar saat dia memberi kuliah. Persetan. Serang. Wajah pria gemuk pendek itu mengerikan saat dia berteriak. Seketika, 2 orang kejam seperti menara baja di sampingnya mulai bergerak. Salah satu dari mereka mengangkat meja panjang berwarna perak dan menghantamkannya ke orang kejam bermata satu itu. Sementara yang lainnya melancarkan tendangan seperti kilat. Berani memukul bos kita, saudaraku. Ayo pergi. Seluruh lobi langsung menjadi kacau. Peng, salah satu tahanan, mengangkat bangku dan dengan ganas membantingnya ke kamera keamanan di sudut. Setiap kali terjadi perkelahian antar geng skala besar di penjara, hal pertama yang Anda lakukan adalah merusak kamera. Tanpa bukti nyata, polisi secara alami dapat memilih narapidana untuk disalahkan secara acak. Di lobi perak, naga bermata satu itu mengulurkan tangan kanannya dan memblokir tendangan orang itu. Namun, itu adalah tendangan yang sangat kuat. Jadi naga bermata satu itu mundur beberapa langkah, sampai ke sisi Luo Feng. Kedua makhluk buas seperti menara baja itu dengan cepat mengejar. Orang-orang di bawah naga bermata satu juga bergegas menuju ke arah ini. Tiba-tiba, Luo Feng berada di tengah pertarungan geng. Tidak percaya aku mengacau dalam hal ini. Luo Feng hanya bisa berdiri. Dia terlalu malas untuk terlibat dalam hal ini. Pada saat inilah lemak di bawah perintah naga bermata satu itu bergegas menuju Luo Feng. Dia tiba-tiba mengungkapkan pisau yang diasah dari sekrup dan mengarahkannya ke pinggang Luo Feng. Sebelum itu, naga bermata satu itu menampakkan pisau kecil di tangannya dan bersiap-siap untuk menusukkannya ke Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba merasakan bahaya. Di saat yang sama, dia bisa merasakan sedikit sakit di pinggangnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tajam menusuk tubuhnya. Namun, saat Luo Feng menegangkan ototnya, dia melompat seperti macan tutul dan melompat melewati meja di depan. Tapi saat ini, kedua monster seperti menara baja itu meluncurkan kaki mereka seperti kapak pertempuran ke arah Luo Feng. Kamu meminta kematian, Luo Feng, yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam sekejap, melolong dengan suara keras dan membanting kedua tinjunya ke kedua kakinya. 2 menara kejam seperti baja yang dijuluki gorila tertawa dingin di dalam hati mereka. Energi ledakan pada kaki jauh lebih kuat daripada lengan. Apakah mereka akan takut pada Luo Feng? Peng, peng. Bunyi benturan rendah, diikuti bunyi patah tulang. 2 orang kejam yang seperti menara baja itu melolong kesakitan. Keduanya terbang menjauh dari tinju Luo Feng dan membanting meja yang jauh.
Di bangku dan lantai, ada noda darah yang bisa membuatmu terkejut. Kedua orang kasar itu menahan kaki mereka kesakitan saat mereka berguling-guling di tanah. Apa? Naga bermata satu bersama dengan anjing gemuk dan hitam yang berada di sampingnya semuanya kaget. Pada saat ini, WENG alarm indik telinga berdering. Semua penjaga di penjara dengan cepat bergegas keluar dari tempat peristirahatan mereka untuk membentuk kelompok saat mereka menuju ke kafetaria. Luo Feng menyentuh pinggangnya dan melihat bahwa darah telah menodai seragamnya. Legenda benar. Petarung yang mampu melatih energi genetik memiliki kekuatan tinju 3 hingga 4.000 kek. Peluru kecil biasa tidak mampu menembus otot mereka. Pisau lemak hanya menembus kulit Luo Feng dan dihentikan oleh ototnya. Jadi kalian sedang bermain-main. Luo Feng melirik naga bermata satu dan pria gemuk pendek. Matanya penuh dengan keganasan, yang menyebabkan keduanya menjadi pucat karena shock. Semua orang padanya. Dia terluka. Naga bermata satu itu berteriak dengan marah. Semuanya bersama. Pria gemuk pendek juga melolong keras. Saat mereka berteriak, mereka mengangkat bangku untuk membanting Luo Feng. Mengikuti tindakan bos mereka, pria lain secara alami mulai bergegas bersama dengan bangku mereka sendiri. Gerakan Luo Feng seperti hantu. Kedua kakinya seperti tembakan meriam, menendang setiap tahanan ke udara. Untuk tahanan biasa, Luo Feng tidak terlalu kejam, karena mereka hanya mengikuti perintah. Namun, Luo Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kedua pemimpin dan gendut yang menikamnya. Potongan Luo Feng mematahkan bangku menjadi dua dan lengannya menghantam naga bermata satu, menyebabkan dia terbang di udara. Lengannya berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Semua orang diluncurkan ke udara. Bangku dan meja dipelintir dan dihancurkan satu persatu. Perbedaan. Inilah perbedaan antara petarung yang telah terlatih dalam teknik energi genetik dan narapidana agresif biasa. Saat Luo Feng mengamati sekelompok tahanan, remaja berkacamata kurus yang sedang menonton dengan diam-diam melambaikan tangannya. Memberhentikan. Saat cahaya dingin melewati langit, dia sudah berada di depan Luo Feng. Volume 1 Bab 19, Bangkit. Remaja kurus itu adalah Cobra, asteris yang terkenal di wilayah Xi'an. Kemasyurannya adalah dengan teknik pisau lempar satu tangan. Ketika tahanan lain mulai mengerumuni Luo Feng, remaja ular kobra itu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Tepat ketika Luo Feng lepas kendali, dia menyerang. Pisau yang terlempar itu sangat menyeramkan. Saat terbang, itu diblokir oleh tubuh tahanan. Jadi Luo Feng bahkan tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya. TL Note, Cobra dalam bahasa Cina secara harfiah berarti, kacamata ular. Siu. Pisau itu terbang di antara celah celana tahanan yang dilemparkan oleh Luo Feng. Ketika Luo Feng melihat pisaunya, jaraknya hanya 2 meter. Tidak baik. Kecepatan reaksi Luo Feng sangat cepat, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk menyingkir. Pisau itu tidak mengarah ke organ vital apapun, tetapi ke bahu kanan Luo Feng. Tidak, Luo Feng melirik. Untuk seorang pejuang, lengannya sangat penting. Luo Feng menggunakan pisau dan bertangan kanan. Jika pisaunya menembus sendi dan membelah tulang, maka dia tidak akan bisa menggunakan tekniknya untuk melawan binatang buas selama beberapa bulan. Dengan kata lain, jika dia terkena serangan, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam ujian tempur tanggal 1 Agustus. Dia harus menunggu sampai tanggal 1 Februari tahun depan. Tidak, minggir. Dengan kecepatan pisau dan jarak 3 meter, pikiran Luo Feng tidak memikirkan konsekuensinya sama sekali. Tepat pada detik ini, pada saat genting ini, semangat Luo Feng menegang dan semua ototnya didorong hingga ekstrim. Dia menatap pisau itu dengan hanya satu tujuan dalam pikiran, hindari pisau ini. Jangan biarkan pisau ini mengenai bahuku. Pisau yang akan benar mengenai Luo Feng, secara aneh dan misterius sedikit berubah arah. Itu akan membuat pukulan langsung dengan bahu Luo Feng, tapi sekarang hanya menyerempetnya dan merusak lapisan pertama kulit Luo Feng. Darah perlahan mewarnai seragam Luo Feng di area bahu. Semua orang berlutut. Semua orang berlutut. Cepat dan turun. Pada saat ini, sejumlah besar penjaga yang memegang senapan serbu bergegas ke lobi. Semua tahanan yang sebelumnya lepas kendali
berlutut dengan patuh. Bahkan remaja, ular kobra, kurus itu pun berlutut. Dia memandang Luo Feng dengan wajah terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pisau saya meleset? Melihat polisi masuk, bahkan Luo Feng langsung berlutut. Bagaimana pisau itu berubah arah sekarang? Luo Feng, yang sedang berlutut, bingung. Namun, sakit kepala yang mengerikan tanpa peringatan sebelumnya terwujud. Rasa sakit itu seolah-olah seseorang menancapkan paku ke otak Luo Feng. Rasa sakit itu menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng kram dan dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kalian. Lihat aku, polisi. Yang sudah mengendalikan situasi. Tercengang melihat penampilan Luo Feng. Luo Feng benar-benar merah dan banyak berkeringat. Beberapa darah bahkan keluar bukannya keringat. Yang menyebabkan seragam Luo Feng menjadi hampir seluruhnya merah. Pembuluh darahnya meledak seperti ular biru yang melingkari Luo Feng. Yang membuatnya terlihat sangat mengerikan. Tidak baik. Dia sudah keluar. Cepat. Cepat dan kirim dia ke ruang medis. Meskipun Luo Feng kehilangan kesadaran, tubuhnya masih benar-benar merah. Dalam benak Luo Feng, kekuatan besar dan misterius terus melonjak dari benak Luo Feng dan langsung bergabung dengan setiap tempat di tubuh Luo Feng. Di bawah baptisan kekuatan misterius ini, tulang, organ, darah, otot, dan kulit Luo Feng mengalami perubahan drastis. Bahkan setiap sel berubah dengan cepat. Tingkat perubahan ini ratusan hingga ribuan kali lebih cepat dibandingkan dengan pelatihan energi genetik Luo Feng. Secara teori, perubahan drastis seperti itu akan menghancurkan tubuh. Namun, saat kekuatan misterius bergabung, bagian dalam Luo Feng sama sekali tidak terluka. Meskipun kram, kehilangan darah, cepat, hati-hati. Kirim dia ke ruang medis. Polisi mulai membawa Luo Feng ke ruang medis. Kekacauan yang disebabkan oleh perkelahian antar geng skala besar dengan cepat dibersihkan. 8 malam, di penjara 3 lantai yang menakutkan. Ada sebuah film yang diputar di layar 200 inci di lobi di lantai pertama. Berhenti, kata seorang pria parubaya sambil duduk di sofa sambil mengenakan piyama. Segera, film yang sedang diputar dihentikan sementara. Saat ini, suara ketukan datang dari luar. Masuk, pintu terbuka dan seorang pria berseragam militer masuk dan menyapa. Petugas, kami menyelidiki segala sesuatu tentang pertarungan geng besar kali ini. Zhou Hua yang mengatur ini untuk menangani pemuda bernama Luo Feng. Namun, akibatnya sejumlah besar orang terluka dalam pertempuran melawan Luo Feng. Bahkan ada yang luka parah. Bocah Zhou Hua yang itu menggunakan pengaruh keluarga Zhou-nya. Dia cukup sombong. Pria parubaya yang mengenakan piyama berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Zhou Hua yang mengatur ini, kami memperkirakan bahwa pemuda bernama Zhang Haobai adalah orang yang sebenarnya di balik ini. Petugas militer berkata dengan hormat. Kami membolak-balik file Luo Feng. Alasannya dikurung terkait dengan Zhang Haobai. Jadi kemungkinan Zhang Haobai meminta bantuan Zhou Hua yang cukup tinggi. Petik 2. China memiliki 6 kota besar saat ini. Sejak umat manusia berkumpul bersama tidak seperti sebelumnya. Kendali negara atas warganya meningkat. Namun, petugas, penyelidikan kami atas adegan pertarungan geng, bangku besi dan tanda meja menunjukkan bahwa tingkat kebugaran Luo Feng tidak diragukan lagi telah mencapai seorang pejuang, kata perwira militer dengan keyakinan dan persuasi. Semua bangku dan meja di penjara itu terbuat dari logam. Tinju Luo Feng benar-benar mengubah bentuk meja dan satu potongnya memotong bangku menjadi 2. Betapa menakutkannya ini. Level seorang petarung. Pria parubaya yang acuh tak acuh hingga sekarang tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening saat dia menatap petugas itu. Apakah kamu yakin? 100% yakin. Petugas militer itu menjawab. Saya baru saja menelepon dojo petir dan dojo batas untuk memastikannya. Luo Feng telah mengikuti ujian calon petarung dan lulus. Hanya saja profilnya tidak diperbarui. Tapi aku yakin dalam beberapa hari ini. Calon petarung. Untuk apa dia lari ke penjara jika dia seorang calon pejuang? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Jika keadaan benar-benar memanas, maka akan ada masalah besar. Semua pejuang, tidak peduli siapa, mengambil hak mereka dengan serius. Jika seorang pejuang mengalami kerugian karena sistem polisi, maka semua pejuang tidak akan senang.
Akan ada masalah besar kalau begitu. Karena polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penahanan apapun terhadap pejuang. Di mana orang Luo Feng ini? Kata pria parubaya. Dia mengalami sakit kepala yang aneh sejak dia masih muda. Itu terjadi selama ujian sekolah menengahnya dan sekarang terjadi lagi. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Dia masih koma di ruang medis. Jawab perwira militer itu. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan memerintahkan. Segera bawa Luo Feng ke wilayah penyembuhan personel militer dan biarkan dia beristirahat. Setelah dia bangun, ajak aku untuk membuat permintaan maaf pribadi. Besok pagi, kami akan menghubungi dojo batas tempat dia tinggal dan menjelaskan semuanya. Kita harus mengendalikan situasi. Setelah itu, kami akan mengirimnya pulang. Ya, perwira militer itu pergi untuk melaksanakan perintahnya dan pergi. Tanda kali persen. Larut malam, mata Luo Feng membuat beberapa gerakan kecil dan kemudian terbuka saat dia duduk sendirian di ruangan yang suram. Di mana ini? Luo Feng tiba-tiba datang dan mengamati sekeliling. Bintik-bintik di pagar di luar jendela terlihat jelas dan volume televisi tetangga sangat tinggi. Luo Feng bahkan bisa mendengar percakapan di luar di jalan samping. Tidak, itu bukan karena mereka berisik. Itu karena pendengaranku telah meningkat pesat. Luo Feng turun dari tempat tidur dan berdiri. Saat dia berjalan di dalam ruangan, penglihatan, pendengaran, dan bahkan indera penciumannya meningkat dengan jumlah yang luar biasa. Tatapan Luo Feng mendarat di bangku di sampingnya. Dengan sekejap, dia merasakan energi tak berbentuk langsung mengendalikan tinja. Energi tak berbentuk ini tidak dapat dirasakan. Tetapi Luo Feng sendiri dapat merasakannya dengan jelas, energi tak berbentuk ini berasal dari pikirannya. Kekuatan apa ini? Bagaimana saya bisa mendapatkan kekuatan semacam ini? Luo Feng bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat dia merasakan kekuatan supernatural bertindak seperti tangan tanpa bentuk. Saat malam seperti ini, feses benar-benar mulai mengapung. Dengan satu pikiran Luo Feng, seluruh tempat tidur di sampingnya mulai mengambang. Dia menoleh ke televisi. Dan bahkan televisi itu mulai melayang juga. Segera setelah itu ada 3 kursi, mesin pembuat teh, dan lemari di sampingnya. Semuanya mengambang di atas tanah. Sangat cepat, hampir semua yang ada di ruangan ini melayang di atas tanah. Seperti di ruang angkasa di mana tidak ada gravitasi. Saya bisa membuat semua ini mengambang namun tidak merasa tertantang atau lelah sama sekali. Luo Feng perlahan berjalan ke balkon. Saat itu larut malam dan benar-benar sunyi. Tatapan Luo Feng mendarat di pagar. Dan dengan satu pikiran. Salah satu kolom pagar mulai berputar dan terlepas dari pagar. Bagian depan kolom. Di bawah tatapan Luo Feng. Mulai berputar dan berubah tajam. Itu menjadi jarum baja. Semua ini mengambang di udara dengan kekuatan tak berbentuk. Pergilah. Luo Feng berpikir, kolom ini bergerak seperti kilat dan menembak ke arah gunung palsu di wilayah kecil. Dengan kecepatan luar biasa, jarum menembus batu besar di gunung palsu. Setelah menembus, itu berbalik dan terbang lurus melalui lubang yang dibuatnya. Suara mendesing, WHOOSH. Jarum baja itu seperti hantu yang tak terhitung banyaknya saat menembus gunung palsu. Seolah-olah menembus sejumlah besar peluru menembus baju besi. Gunung dengan cepat menjadi saringan. Peng! Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Gunung palsu setinggi 2-3 meter itu meledak dan menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur. Jarum yang dikendalikan Luo Feng juga meledak dan menjadi bubuk. Siapa di sana? Sirene seluruh area pemulihan berbunyi. Sejumlah besar lampu menyala dan beberapa penjaga yang memegang senapan serbu bergegas mendekat. Luo Feng segera berlari kembali ke tempat tidur di kamarnya. Masih terkejut dan terpesona. Batu yang tebalnya 2 meter itu dengan mudah ditembus dalam sekejap. Kekuatan jarum saya seperti senapan sniper pimei berat yang menembus baju besi. Jarumnya tidak cukup kuat sehingga berubah menjadi bubuk saat menembus gunung palsu. Saya menembusnya ratusan kali hanya dalam 1 saat. Bukankah itu seperti menembakkan 100 peluru menembus baju besi? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Kekuatan misterius dan menakutkan itu, di area pemulihan militer reguler ini, telah bangkit.
Volume 1 Bab 20. Gelap. Bola emas. Tidak ada lampu yang dinyalakan di ruangan yang suram itu. Dalam kegelapan total, Luo Feng duduk di sofa. Dia tidak bisa tenang. Kekuatan ini terlalu kuat. Pistol biasa hanya bisa membuat penyok dari batu besar itu. Dengan jarum saya dengan mudah menghancurkan gunung palsu itu. Kekuatannya dengan mudah puluhan hingga ratusan kali lebih kuat. Petik 2. Dalam perang antara manusia dan binatang yang telah berlangsung selama beberapa lusin tahun, manusia tidak dapat meraih kemenangan karena binatang itu terlalu kuat. Ada monster lemah dan kuat di gerombolan mereka. Bahkan monster terlemah pun bisa melepaskan serangan pistolnya. Bahkan petarung terlemah dapat memblokir peluru hanya dengan otot mereka. Untuk monster yang lebih kuat, bahkan senjata kelas militer tidak dapat melukai mereka. Hanya senapan sniper kelas berat, senapan mesin berat berlaras besar, senapan mesin pemadam kebakaran, meriam, yang dapat melukai mereka. Tentu saja, monster top seperti Black Ronit Eagle bahkan tidak akan kehilangan bulu setelah menahan rentetan tembakan meriam Dewa Api 20 mm. Itu benar-benar menakutkan. Saya tidak percaya saya memiliki telekinesis. Mungkinkah ini? Jantung Luo Feng berdetak kencang. Mungkinkah itu kekuatan spiritual pembaca roh? Petik 2. Luo Feng tahu sedikit tentang pembaca roh. Namun, dia mengetahui beberapa informasi dasar. Pembaca roh biasanya adalah pejuang kuat yang juga melatih energi genetik mereka. Namun, para pembaca roh tidak hanya melatih energi genetik dasar, tetapi juga kekuatan kedua mereka, telekinesis. Telekinesis ini disebut oleh sebagian besar kekuatan spiritual. Namun, saya harus memeriksa nanti apakah itu benar-benar kekuatan spiritual, pikir Luo Feng. Luo Feng hanya melihat satu pembaca roh sejak lahir. Dan itu adalah instruktur kepala misterius berjubah hitam, Wu Tong, yang dipanggil kapten di aula batas kota Yangzhou. Kekuatan jarum itu sangat kuat, tapi tidak akan ada gunanya melawan elang mahkota hitam. Hanya meriam laser atau senjata nuklir intensitas tinggi yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Luo Feng dengan jelas mengatakan bahwa, meskipun kekuatannya saat ini luar biasa, ada puluhan hingga ratusan hingga ribuan makhluk yang bahkan lebih kuat di bumi. Menurut internet, petarung terkuat yang membunuh elang mahkota hitam. Kecepatannya melebihi kecepatan suara. Dia bisa memotong elang hitam di mahkotai menjadi dua hanya dengan pisau. Satu tendangan bisa menghancurkan apartemen 6 lantai. Ini adalah orang terkuat di antara semua petarung. Petarung terkuat, Hong, Dewa Petir, terkuat kedua. Diperlakukan setara oleh 5 negara besar. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Untuk suatu negara yang memperlakukan satu orang sebagai sederajat, jelas bahwa kekuatan mereka sangat tinggi. Jarumku mungkin bahkan tidak bisa menyentuh tubuh mereka. Luo Feng mengingatkan dirinya sendiri. Meskipun dia kuat, masih banyak orang kuat lainnya. Meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri ini, para pejuang itu terlalu jauh untuk dipahami Luo Feng. Kekuatan Luo Feng saat ini cukup bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang hebat. Bekerja keras. Aku masih muda. Jadi aku mungkin bisa berdiri di lingkaran petarung terkuat di masa depan, pikir Luo Feng dengan semangat. Di ruangan yang suram ini, Luo Feng telah terbangun. Jadi dia terlalu bersemangat untuk tidur. Terserah. Aku terlalu susah tidur sekarang. Saya kira saya akan melakukan beberapa pelatihan energi genetik. Luo Feng masuk ke posisi Wu Xin Xiantian dan menutup matanya untuk memulai pelatihan. Tubuhnya sudah memiliki energi genetik dan dia memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi, sangat mudah untuk merasakan energinya. Energi genetik mengalir melalui telapak tangan, dan arteri di kepalanya. Sepertinya kecepatan penyerapannya lebih cepat hari ini. Energi mengikuti 5 jalur ke dalam tubuh Luo Feng. Setiap sel di setiap lokasi menelan energi misterius ini. Dengan konversi mitokondria, energi berubah menjadi energi genetik. Kepalaku. Luo Feng bisa merasakan bahwa sejumlah besar energi mengalir ke otaknya dan berkumpul di sana. Hong. Setelah sesuatu seperti getaran jiwa, Luo Feng secara mengejutkan mengetahuinya bahwa kesadarannya telah berpindah ke tempat yang sangat misterius.
Tempat misterius ini tidak memiliki batas atau dinding. Itu hanyalah hamparan kabut yang tak terbatas. Dalam kabut ini, ada bola emas gelap. Bola gelap keemasan ini seperti bintang yang perlahan berputar dengan sendirinya, sembari melepaskan aliran kabut. Kabut tempat misterius ini terus meningkat. Kabut ini adalah, apakah kekuatan spiritualnya? Luo Feng dengan mudah merasakan energi di dalam kabut. Itu adalah kekuatan spiritual yang dia gunakan untuk mengendalikan berbagai hal. Juga, Luo Feng dengan jelas melihat aliran energi transparan bocor ke tempat misterius ini. Energi dengan cepat berasimilasi ke dalam energi kabut. Luo Feng bisa merasakan bahwa energi transparan adalah energi kosmik. Kabut ini adalah kekuatan spiritual. Dan energi transparan ini adalah energi kosmik. Energi kosmik tersedot ke sini dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual saya meluas dari otak saya. Luo Feng terkejut. Tempat ini adalah otak saya. Atau haruskah saya katakan, alam sadar saya? Petik 2. Alam sadar adalah gelar khusus yang digunakan pejuang untuk pikiran. Mengapa ada bola emas gelap di tengah alam sadarku? Luo Feng mengamati bola emas gelap ini terus berputar dengan sendirinya dan melepaskan kabut kekuatan spiritual. Saat melepaskan kekuatan spiritual, pikiran Luo Feng juga nyaman. Bola emas yang gelap ini mungkin menjadi penyebab semua koma saya. Luo Feng memiliki intuisi. Bola emas gelap yang melepaskan kekuatan spiritual. Di masa lalu, saya tidak memiliki kekuatan spiritual. Saya hanya memilikinya setelah koma kali ini. Luo Feng berpikir. Kemudian dengan koma kali ini, bola emas gelap ini melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Tidak hanya memberi saya kekuatan telekinesis, tetapi juga meningkatkan tubuh saya. Petik 2. Tingkat kebugarannya kuat. Tetapi dibandingkan dengan telekinesis, itu bukan apa-apa. Tepat, ketika para narapidana menyerang saya, salah satu dari mereka melemparkan pisau. Pisau itu tiba-tiba berubah arah saat hendak menembus bahuku. Saya kira itu karena kekuatan spiritual saya. Luo Feng dengan mudah menyimpulkan kebenaran dari situasi ini. Memang, bola emas gelap memang melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dari koma kali ini. Namun, ketika Luo Feng pertama kali mulai melakukan pelatihan energi genetik pada malam pertamanya di penjara, energi kosmik mulai memicu perubahan di alam sadarnya. Bahkan tanpa pisau lempar, bola emas gelap itu sudah melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Seiring waktu berlalu, hal itu menumpuk dan memberinya kekuatan telekinesis. Serangan pisau lempar hanya menyebabkan Luo Feng terbangun lebih awal. Ada kemungkinan 90% bahwa bola gelap dan emas ini bertingkah dan menyebabkan koma saya sebagai hasilnya. Namun, sekarang setelah bola gelap dan emas terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual, saya seharusnya tidak mengalami koma lagi. Luo Feng berpikir. Seperti bendungan yang menahan air, bola gelap emas tidak dapat melepaskan kekuatan spiritual apapun. Karena itu, Luo Feng mengalami sakit kepala setiap hari. Sekarang sudah ada saluran untuk mengalirkan air. Tentu sudah tidak ada masalah lagi. Daun hari 2. Ketika Luo Feng meninggalkan ruangan dan menuruni tangga, dia menyadari ada seseorang yang duduk di lobi. Selamat pagi Pak. Luo Feng. Seorang pria berseragam militer berdiri dan tersenyum. Halo, Luo Feng berkata dengan curiga. Di mana tempat ini? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Juga, saya pikir saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Petik 2. Perwira militer itu tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tong An dari penjara wilayah Xi'an. Ini adalah area pemulihan militer wilayah Xi'an saya. Pak Luo Feng, saya tidak percaya Anda sudah lulus ujian calon petarung. Tentu saja, penjara kami tidak punya hak untuk menahan Tan Luo Feng di sini. Jadi Tuan, Luo Feng berhak pulang sekarang. Pulang sekarang. Luo Feng mengangguk. Luo Feng tidak terkejut. Karena ketika dia memukuli begitu banyak narapidana kemarin dan terutama ketika dia meninggalkan begitu banyak penyok di atas meja logam, mudah bagi orang untuk menyadari kekuatan aslinya. Saya ingin bertanya, siapa di balik semua ini? Luo Feng mengerutkan kening. Perwira militer itu ragu-ragu. Jika penjara Anda tidak dapat menjawab,
Saya akan menghubungi dojo batas dan pergi melalui Badan Keamanan Kota Jiangnan untuk mencari tahu semuanya, kata Luo Feng. Setelah masalah ini keluar, orang akan tahu bahwa seorang calon pejuang dikurung di penjara dan dikerumuni oleh para narapidana dan bahwa penjara tersebut berusaha menyembunyikan para pelakunya. Di otoritas penjara yang lebih tinggi, pasti akan ada masalah. Perwira militer itu tertawa. Jangan terburu-buru, Tuan Luo Feng. Seperti inilah. Menurut penyelidikan kami, seorang pemimpin geng bernama Zhou Huayang mengatur serangan ini. Menurut penyelidikan kami, mereka ingin menghancurkan lengan dan kaki Luo Feng. Oh, Luo Feng mengerutkan kening. Patahkan lengan dan kakiku. Betapa kejamnya. Mereka ingin membawaku keluar. Aku bahkan tidak tahu Zhou Huayang ini. Siapa yang membuatnya melakukannya? Petik 2. Petugas militer itu menjawab. Kami telah menginterogasi Zhou Huayang. Seorang remaja bernama Zhang Haobai memintanya untuk melakukannya. Zhang Haobai. Petik 2. Tatapan Luo Feng dingin. Dia tidak tahu kapan harus berhenti. Memang. Dia tidak. Petugas militer itu tersenyum. Luo Feng. Anda dapat memilih untuk pergi melalui agen keamanan kota Jiangnan untuk menahan Zhang Haobai. Dia adalah dalang dari plot untuk menyakiti calon pejuang, yang merupakan kejahatan berat. Itu normal baginya untuk mendapatkan 20 tahun penjara. Jangan salahkan aku karena berbicara sembarangan. Tapi Paman Zhang Haobai juga seorang pejuang. Kata perwira militer itu. Luo Feng, kamu dapat memilih untuk membuat pamannya kehilangan muka dan meminta agen keamanan untuk menahan Zhang Haobai. Karena agen keamanan menangani semua masalah pejuang dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Paman Zhang Haobai tidak dapat mempengaruhi tindakan agen keamanan sama sekali. Anda dapat memilih untuk membuat musuh keluar dari pamannya dan berurusan dengan Zhang Haobai. Anda juga dapat bernegosiasi dengannya secara pribadi dan membuat keluarga Zhang membayar uang. Semua ini akan diputuskan olehmu, Luo Feng. Petugas militer itu tersenyum. Hanya itu yang harus saya katakan. Ponsel Anda dan barang-barang lainnya ada di sini. Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Untuk bernegosiasi secara pribadi dan membuatnya membayar sejumlah besar uang. Atau berurusan dengannya terlepas dari konsekuensinya. Halo. Ayah, Luo Feng mengangkat ponselnya dan memanggil. Aku sudah keluar dari penjara dan sebentar lagi aku akan pulang untuk sarapan. Jangan khawatir. Ayah. Anakmu sangat kuat sekarang. Bagaimana mungkin ada masalah? Petik 2. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.